Berita aktual, Khan Yunis, Gaza Selatan, Rabu 30 Juli 2025. Operasi besar-besaran militer Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan, kembali mengguncang dunia. Sebuah terowongan bawah tanah sepanjang 1 km, milik organisasi teroris Hamas, ditemukan di kedalaman 15 meter di bawah permukaan tanah. Yang mengejutkan bukan hanya panjangnya, tetapi dalamnya ditemukan senjata termasuk alat peledak, senapan serbu Kalashnikov, dan RPG, dan terowongan itu sebagian telah dihancurkan. Pasukan Brigade Golani, salah satu unit tempur paling legendaris di IDF, bersama unit elit teknik tempur Yahalom, berhasil membongkar jalur rahasia yang selama ini digunakan Hamas sebagai rute penyusupan dan penyimpanan senjata. Di dalam terowongan, tentara menemukan alat peledak, RPG, dan senapan serbu Kalashnikov, semua milik Hamas. Terowongan itu diyakini sebagai jalur logistik untuk melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel. Militer Israel mengonfirmasi, terowongan itu telah dihancurkan sebagian dan penyisiran masih terus berlangsung untuk memastikan tak ada sisa ancaman yang tertinggal. Tak hanya itu, dalam operasi lanjutan, puluhan teroris Hamas berhasil dilumpuhkan. IDF juga menghancurkan lebih dari 130 target teroris, termasuk bangunan militer, gudang senjata, pos pengamatan, dan lokasi peluncuran roket yang mengancam perbatasan Israel. Kami akan terus menghancurkan infrastruktur teror di Gaza demi menjaga keselamatan rakyat Israel. Ini adalah pertempuran antara terang dan kegelapan. Pertempuran di Gaza masih jauh dari selesai, tapi satu hal jelas, Israel tidak akan diam saat tanahnya diancam. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini dunia kembali diguncang oleh berita dari Khan Yunis, Gaza Selatan. Di kedalaman bumi ditemukan sebuah jalur rahasia, terowongan sepanjang 1 km yang menyimpan kematian, kegelapan, dan kebusukan dari sebuah organisasi yang hidup untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Hamas. Hamas menggali tanah, menyembunyikan senjata, menyiapkan kejahatan di bawah permukaan. Namun Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat semuanya. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan akan mengangkat tutup dari segala kebusukan dan kebohongan. Apa yang tersembunyi di dalam tanah kini dibuka terang. Apa yang ditutup rapat oleh muslihat manusia, kini dibongkar oleh tangan Tuhan lewat tentaranya. Dan renungan hari ini berbicara tentang terang yang menghancurkan kegelapan, kebenaran yang menghancurkan tipuan, sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Lukas 8 ayat 17. Dunia hari ini kembali diguncang oleh kebenaran yang selama ini tersembunyi di dalam tanah. Sebuah terowongan panjang, 1 kilometer, bukan untuk evakuasi, bukan untuk kemanusiaan, tapi tempat kematian dirancang, tempat iblis bersembunyi. Hari ini, Tuhan membongkarnya, dan dunia tidak bisa lagi menutup mata. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 28 ayat 17 dan 18, Aku akan membuat keadilan sebagai tali pengukur dan kebenaran sebagai tali sipat. Hujan batu akan menyapu tempat perlindungan dusta. Apa yang dibongkar di Gaza bukan sekadar strategi militer. Ini adalah tangan Tuhan yang membongkar perlindungan palsu yang dibangun di atas darah dan kebohongan. Terowongan ini bukan sekadar terowongan,
Ini adalah simbol dari kejahatan yang bersembunyi dalam kegelapan. Selama ini dunia menjerit tentang Gaza, tapi mereka diam tentang senjata dalam terowongan. Mereka menangis soal krisis kemanusiaan, tapi tak berkata sepatah pun tentang RPG dan Kalashnikov di bawah rumah warga. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 2, "Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Apa yang terjadi sekarang di Khan Yunis adalah penggenapan dari banyak nubuat. Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan berakar di tanah yang kudus selamanya. Yehezkiel 36 berkata, "Mereka yang menyokong Mesir akan jatuh, dan kebanggaan kekuasaannya akan runtuh. Siapa yang menyokong Hamas akan runtuh. Siapa yang berlindung pada kekuatan manusia akan dihancurkan." Terowongan itu adalah benteng neraka, dan hari ini Tuhan sedang menutupnya satu persatu. Yesaya 29 ayat 15 memperingatkan, "Celakalah mereka yang dalam-dalam menyembunyikan rancangannya dari Tuhan. Mereka kira Tuhan tidak melihat dalam tanah. Mereka kira Allah Israel buta terhadap strategi bawah tanah. Tapi Dia, Tuhan semesta alam, melihat dalam kegelapan dan membongkarnya dengan terang." Brigade Golani dan unit elit Yahalom bukan hanya prajurit. Mereka adalah alat di tangan Tuhan untuk membersihkan tanahnya. Mazmur 144 ayat 1 berkata, "Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku berperang dan jariku untuk bertempur." Perang ini bukan hanya milik manusia, ini adalah pertempuran surgawi antara terang dan kegelapan. Lebih dari 130 target dihancurkan. Gudang senjata, pos peluncuran roket, bangunan militer, semua dibongkar dan dibakar. Apakah ini kekejaman? Bukan, ini adalah keadilan. Tuhan membela umatnya. Zakharia 2 ayat 8 berkata, "Barang siapa menyentuh kamu, ia menyentuh biji mataku. Dan siapa yang berani menyentuh biji mata Tuhan, bersiaplah untuk dibutakan oleh terang kemuliaannya." Masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk menyerah, bukan kepada Israel, tetapi kepada Tuhan yang mengurapi Israel, karena hari penghakiman semakin dekat. Yesaya 31 ayat 1 berkata, "Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada kereta perang. Jangan andalkan roket, jangan andalkan terowongan, karena semuanya akan runtuh bila Tuhan tidak menyertainya." Israel tidak akan kalah. Israel tidak akan tenggelam dalam kegelapan, karena terang Tuhan menyinari Yerusalem. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Hari ini terang itu bersinar, bahkan sampai ke lorong-lorong paling gelap di bawah tanah Gaza. Pertempuran di Gaza belum berakhir, tapi pesan Tuhan sudah jelas. Dia tidak akan membiarkan tanah perjanjian diinjak oleh kaki yang najis. Dia tidak akan diam saat darah orang tak bersalah ditumpahkan. Dia adalah Tuhan atas pasukan perang, dan siapa yang berdiri menentang umatnya akan melihat murkanya seperti badai api yang membakar tanpa ampun. Saudara, berdoalah, berdirilah bersama Israel. Serukan pertobatan atas dunia ini, karena hari-hari terakhir sedang berlangsung di depan mata kita. Renungan ini bukan hanya tentang Gaza. Ini adalah gambaran tentang hati manusia yang juga menggali terowongan dosa. Terowongan kebencian yang disembunyikan rapat, terowongan keserakahan yang dikubur dalam, terowongan perzinahan, fitnah, tipu daya yang tidak dilihat manusia, tapi Tuhan melihatnya semua. Dan seperti Israel,
yang menghancurkan terowongan itu satu demi satu, Tuhan sedang membersihkan hati umat-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan kegelapan tinggal lebih lama di antara terang. Celakalah mereka yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan mereka dari Tuhan, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap, dan yang berkata, "Siapa yang melihat kami? Siapa yang mengenal kami?" Yesaya 29 ayat 15. Terowongan adalah simbol dari kejahatan yang tidak ingin dilihat. Namun Tuhan berkata, "Aku melihat ke dalam rahasia dan aku akan membongkar semuanya." Saudara, apa yang terjadi di Gaza adalah pertempuran antara terang dan kegelapan. Dan ini bukan pertama kalinya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Israel berdiri dalam terang Tuhan, sementara Hamas menyembunyikan dirinya dalam tanah gelap, mempersenjatai kematian. Tapi Alkitab berkata, terang akan menang. Seperti terowongan yang dihancurkan oleh Brigade Golani dan Yahalom, Tuhan sedang mengutus pasukan rohaninya hari-hari ini. Bukan dengan senjata fisik, tapi dengan kebenaran, kekudusan, dan nyala api Roh Kudus yang tidak bisa dihentikan oleh strategi iblis manapun. Senjata peperangan kita bukan senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. 2 Korintus 10 ayat 4. Hari ini, Tuhan juga sedang menyisir hatimu. Mungkin ada terowongan dosa yang sudah lama digali, dosa lama yang belum diakui, kebiasaan buruk yang disimpan dalam rahasia, kepahitan yang membusuk dalam jiwa. Tapi dengar baik-baik, Tuhan akan membongkar semuanya, bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk menyelamatkanmu. Saudara, terowongan Hamas yang ditemukan 15 meter di bawah tanah adalah peringatan profetik. Ia adalah simbol bahwa dosa yang tertanam dalam pun tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Dan seperti EDF menghancurkan 130 target dalam satu malam, Tuhan akan menghancurkan semua benteng kuasa gelap yang berani menyentuh tanahnya. Bangsa-bangsa yang melawan Israel tidak hanya sedang melawan manusia, mereka sedang melawan Tuhan. Dan penghakiman Tuhan sudah mulai dinyatakan. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Prasim, Ia akan murka seperti di lembah Gibeon, supaya Ia melakukan pekerjaannya, pekerjaan yang aneh itu, dan menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan yang luar biasa itu. Yesaya 28 ayat 2. Tuhan sedang menyelesaikan pekerjaannya. Ia sedang menghakimi bangsa yang mengutuki umat pilihannya, dan Ia sedang membangunkan gerejanya agar tidak hidup dalam kompromi. Akhir renungan. Hari ini lihatlah Gaza, lihatlah terowongan yang digali dalam, lalu tanya pada dirimu, apakah ada terowongan dalam hatiku yang belum dibongkar Tuhan? Apakah ada senjata iblis yang masih aku simpan dalam pikiranku? Apakah ada kemunafikan, kedengkian, kebencian yang aku sembunyikan dari manusia? Hari ini, minta Tuhan hancurkan itu semua, karena lebih baik disucikan sekarang, daripada dibongkar di hari penghakiman. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Terang sedang datang. Kegelapan sedang mundur, terowongan sedang runtuh, dan umat Tuhan harus berdiri di pihak terang. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini,
Biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini dunia melihat sebuah terowongan dihancurkan oleh tangan manusia, tapi dunia belum sadar bahwa tangan Tuhan sedang menghancurkan sistem kegelapan di seluruh bumi. Terowongan Hamas bukan sekadar strategi bawah tanah. Ia adalah nubuatan yang sedang berbicara kepada dunia, bahwa tidak ada tempat tersembunyi yang tidak akan dibongkar oleh kebenaran Tuhan. Dan seperti Brigad Golani menggali dan menghancurkan tempat sembunyi iblis itu, Tuhan sedang mengutus pasukan surgawinya untuk menggali hati manusia, termasuk milikmu. Ia menggali di balik semua topeng, semua kepura-puraan, semua kebiasaan tersembunyi. Ia menggali di balik kedamaian palsu dan agama yang dingin. Ia menggali hingga fondasi dunia ini terguncang, dan hanya mereka yang berdiri di atas batu karang Kristus yang akan tetap tegak. Dengar baik-baik, dunia sedang diguncang, bukan karena perang, tapi karena Tuhan sedang turun tangan. Semua yang tersembunyi akan dibongkar, semua yang palsu akan diruntuhkan, semua yang najis akan dibakar, karena Tuhan sedang membersihkan tanahnya. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Hamas. Pertanyaannya adalah, apakah hidupmu bersih dari terowongan dosa? Apakah gerejamu bebas dari markas kompromi? Apakah engkau sedang berdiri di terang atau masih bersembunyi dalam gelap? Dengar ini, wahai bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dunia, dan gereja-gereja yang tertidur. Tuhan tidak sedang main-main. Ia sedang menghancurkan benteng iblis satu persatu. Ia sedang mengguncang bumi, bukan supaya kita panik, tapi supaya kita bertobat. Ia sedang mengangkat umatnya keluar dari gua-gua ketakutan dan memanggil mereka masuk ke medan peperangan terakhir. Yesaya 2 ayat 19 berkata, mereka akan masuk ke dalam gua-gua batu dan liang-liang tanah karena takut kepada Tuhan dan karena semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit untuk menggoncangkan bumi, dunia sedang memasuki fase akhir. Bukan hanya Gaza yang digali, Tuhan sedang menggali hati bangsa-bangsa. Dan saat terang Tuhan menyala, semua muslihat akan terbakar, semua tipuan akan terbongkar, semua yang bukan dari Tuhan akan tersingkir. Saudara, kita tidak bisa netral lagi, tidak bisa setengah terang, setengah gelap, tidak bisa menyembunyikan dosa dan berharap tetap diberkati, tidak bisa berpihak pada kejahatan dan berharap Tuhan tetap memelihara. Saat ini, Tuhan sedang memisahkan antara terang dan gelap, dan siapa yang tidak berdiri di pihak terang akan dihancurkan bersama sistem kegelapan. Terowongan Hamas telah dihancurkan, tapi terowongan dosa dalam hati manusia hanya bisa dihancurkan oleh pertobatan. Jangan tunggu dibongkar paksa, bongkarlah hari ini, berserulah hari ini, menangislah hari ini, karena hari esok bisa menjadi hari penghakiman. Hamas menggali dalam tanah, tapi manusia sering menggali lebih dalam lagi untuk menyembunyikan dosa, dendam, dan pemberontakan dari Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, aku akan membongkarnya, dan tidak ada yang bisa menghalangiku, karena kegelapan sedang mundur,
Terang Tuhan sedang datang seperti banjir, dan hanya mereka yang berdiri dalam kekudusan yang akan diselamatkan dari badai besar yang sedang datang atas bumi ini. Ini bukan perang biasa, ini adalah perang akhir zaman, dan waktu kita hampir habis. Bangkitlah umat Tuhan, jangan bersembunyi lagi, berdirilah di pihak terang. Dunia sedang diguncang, karena Tuhan sedang berjalan di medan perang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami.
Berikanlah tidur yang penuh damai, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.